Shalom, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Pasti semangat ya. Siapa yang datang pada malam hari ini dengan banyak pertanyaan dalam hidupnya? Ada? Ada pertanyaan? Pertanyaan tentang kehidupan. Atau pertanyaan barangkali Bapak Ibu memiliki suatu pergumulan-pergumulan dan bertanya kepada Allah. Ya, sedang bertanya kepada Allah dan Allah belum memberikan sebuah jawaban. Barangkali begitu. Siapa ada yang sedang dalam pergumulan? Baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya diberikan satu kesempatan oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan untuk persiapan kita menyambut perjamuan suci. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan ini. Dan saya ingin memberikan satu tema, yaitu pertanyaan yang tak terjawab. Gitu ya. Marilah saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Dan saya mengajak membuka satu bagian Alkitab dari Matius pasal 21 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal 21 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Marilah kita sekali lagi berdoa. Biarlah Engkau yang menguraikan dan membantu kami untuk memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Karena kami menyadari bahwa hanya Allah yang empunya kehidupan kami, yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kami, yang mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami kelak. Karena itu biarlah firman-Mu ini akan menolong kami untuk memahami kehendak Allah di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan bukalah hati, pikiran kami, jiwa kami untuk benar-benar memahami uraian daripada firman-Mu. Terpujilah Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan untuk duduk kembali. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, manusia itu adalah manusia, makhluk yang paling suka bertanya. Sejak kecil manusia itu juga paling suka bertanya. Ya. Apa saja bisa dipertanyakan oleh manusia. Sejak dia sudah fasih berbicara, kemudian sudah mengerti sekeliling-sekelilingnya, ya, maka dia akan mengajukan banyak pertanyaan. Itu apa? Ini apa? Itu adalah satu bentuk pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan ini bisa berkaitan dengan kehidupan kita, tapi juga pertanyaan-pertanyaan itu bisa juga berkaitan dengan orang lain. Ya. Kemarin saya memberikan satu seminar kepada guru sekolah minggu, kepada orang tua, bagaimana orang tua dan guru-guru sekolah minggu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang sulit. Karena ternyata anak-anak itu memiliki satu pertanyaan-pertanyaan tentang keimanan dan orang tua bahkan guru sekolah minggu tidak memiliki satu jawaban yang tepat untuk bisa menjelaskan tentang pergumulan iman dari seorang anak. Ada seorang peserta bertanya kepada saya, ada seorang anak itu menyampaikan kepada saya, Pak, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal? Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal kepada seorang anak? Dengan bahasa yang sederhana. Karena pada saat saya mencoba untuk menjawab itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri buat saya. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa anak-anak, ya bagi teman-teman yang belum menikah, ya barangkali belum punya pengalaman itu. Tapi barangkali guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini pasti berhadapan dengan anak-anak sekolah minggu yang seringkali juga punya pergumulan pertanyaan, tapi kita juga bingung bagaimana cara menjawabnya. Itu adalah hakikat dari manusia. Itu sebabnya saya katakan di awal bahwa manusia itu adalah makhluk bertanya. Kita bertanya tentang kehidupan kita. Anak-anak memiliki satu pertanyaan tentang keimanannya. Anak-anak juga bertanya tentang orang lain, tentang teman-temannya. Kenapa dia kok melakukan hal itu kepada saya ya? Itu berkaitan dengan orang lain. Ya. Tapi juga ada barangkali di tempat ini atau di luar sana yang juga memiliki satu pertanyaan yang besar di dalam hidupnya. Ada seorang bapak yang saya layani dari agama yang lain dan dia bertanya kepada saya, Pak, bagaimana ya? Saya mengalami satu persoalan yang sulit tentang ekonomi saya. Saya sudah berdoa kepada Allah dan saya sudah memohon kepada Dia, tapi kok Tuhan itu belum menjawab doa-doa saya? Itu pertanyaan. Kenapa Tuhan kok belum menjawab doa-doa saya? Kenapa hingga saat ini Tuhan tidak memberikan satu jawaban yang pasti sehingga saya bisa keluar dari masalah ini? Ada seorang anak muda yang juga barangkali memiliki satu pertanyaan. Tuhan, kira-kira jodoh saya itu siapa ya nanti? Tidak. Bagaimana yang single-single nih? Ada bertanya seperti itu? Ada? Saya yakin ada. Sekalipun belum ada sekarang, tapi kelak itu pasti akan ada. Karena saya pun juga mengalami, ya. Tuhan, kira-kira jodoh saya itu siapa ya? Dari antara ini, itu kita semua diberikan satu pilihan oleh Allah. Dan kita menggunakan kacamata jasmani kita untuk bisa membuat sebuah keputusan. Tapi yang menjadi satu problema adalah bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kehendak Allah. Ketika kita membuat sebuah keputusan itu. Itu problem tersendiri. Itu sebabnya banyak orang yang memiliki satu pertanyaan. Orang tua barangkali memiliki pertanyaan, bagaimana nanti masa depan anak saya? Ya, bagaimana nanti masa depan anak saya? Kerjanya dia di mana? Jodohnya siapa? Nanti dia akan tinggal bersama dengan siapa? Kalau dia pergi keluar kota, nanti dia tinggal akan bersama siapa? Lalu kira-kira nanti dia aman gak di sana? Itu adalah hasrat pertanyaan yang dimiliki oleh manusia yang bisa saja muncul karena rasa takut, karena rasa khawatir di dalam hidupnya. Bangsa Israel itu pernah memiliki satu kekhawatiran yang besar. Ketika dia berjalan di padang gurun. Bagaimana nanti anak kami ketika nanti di sana begitu. Bagaimana nanti keselamatan anak-anak kami. Makan apa mereka di sana. Itu sebabnya Tuhan murka sekali. Murka sekali kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga orang tuanya yang sudah melihat kebaikan Tuhan, tetapi yang menafikan, mengabaikan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, itu dibuat dihukum oleh Allah.
Saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa saja mempertanyakan apa saja. Dan kalau kita melihat bagian ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu dialog yang muncul di tengah-tengah peristiwa yang sedang terjadi. Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Imam-imam kepala. Ya, tentu kalau imam-imam berarti dia memiliki satu pengetahuan. Berarti dia kalau dari segi keimanan seharusnya memiliki satu keimanan yang dewasa. Memiliki satu pengetahuan yang hebat. Tentang apa? Tentang Allah atau tentang teologi. Dan juga kemudian ada tua-tua bangsa Yahudi yang juga bertanya dan datang kepada Yesus. Pertanyaannya sederhana. Ya, pertanyaannya sederhana. Dan dia bertanya begini. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Tentu mereka sudah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang buta bisa melihat, orang tuli itu bisa mendengar. Orang yang bisu bisa berbicara. Orang yang mati itu bisa dibangkitkan. Bahkan semua bentuk mujizat apapun itu bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya barangkali mereka berpikir, kenapa kok orang ini bisa melakukan satu mujizat yang begitu hebat sekali. Kenapa? Barangkali seperti itu. Walaupun itu tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya memiliki satu keyakinan. Mereka itu bertanya, kenapa kok orang ini memiliki satu kuasa yang begitu besar? Karena mereka ini adalah seorang ahli Taurat, imam-imam, kepala. Itu sebabnya pasti mereka akan berpikir, kok dia punya kuasa yang sama seperti Musa. Musa melakukan mujizat, begitu banyak mujizat yang bisa dilakukan oleh Musa. Pribadi ini kenapa bisa begitu besar kuasanya? Apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apapun bisa disembuhkan. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Walaupun pada bagian-bagian yang lain, ketika Tuhan Yesus berada di kotanya, ya, di mana? Berada di kota asalnya, di mana? Di Nazaret. Betul, di Nazaret. Tidak banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak banyak. Kenapa? Kenapa tidak banyak yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Karena di antara mereka banyak yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Menolak, tidak percaya kepada Yesus. Karena itu kalau kita melihat bagian ini, orang-orang Yahudi bertanya Tuhan, ya, Tuhan kalau dalam bahasa saya barangkali begitu. Dengan kuasa manakah engkau menggunakan kuasa-kuasa itu? Dari manakah engkau memiliki kuasa-kuasa itu? Dari mana? Tentu seharusnya mereka berpikir begitu ya. Orang buta kok bisa-bisa melihat? Gak mungkin gitu. Gak mungkin seharusnya orang yang tidak benar hidupnya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu hebat. Itu tidak mungkin. Tapi Kristus itu bisa melakukan itu. Bisa melakukan itu. Ya. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam diri mereka ini. Begitu juga dengan kita. Barangkali ada satu pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hidup kita. Bagaimana nanti masa depan saya? Bagaimana nanti masa depan anak cucu saya? Bagaimana nanti kehidupan kami ketika di tahun-tahun mendatang? Tidak jarang juga kita melihat ya, kita mendengar atau kita menyaksikan menjelang akhir tahun. Begitu banyak orang memiliki rasa penasaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena apa? Mereka bertanya, nanti hidup saya kira-kira ke depan itu seperti apa ya? Sukses nggak ya? Maju nggak ya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan. 3 minggu yang lalu saya berangkat ke Bandung karena ada pelayanan di sana. Dan di tengah-tengah pelayanan yang sedang kami lakukan, pada waktu saya ada dalam satu forum, ya, forum diskusi dengan rekan-rekan. Kemudian ada satu peristiwa yang tidak kami duga sebelumnya, dan memang tidak kami duga begitu, tidak kami duga. Kemudian ada seorang ibu yang menerima satu telepon, ditelepon satu kali dia tidak angkat, karena nomor ini tidak dikenal.
Ditelepon kedua kali, kemudian dia juga tidak angkat. Karena memang nomor ini tidak dikenal. Ditelepon lagi 3 kali, tidak diangkat juga. Karena dia khawatir, jangan-jangan ini adalah orang-orang yang punya modus tertentu begitu. Tapi kemudian ditelepon lagi, akhirnya dia mencoba angkat. Lalu setelah dia angkat, betul dengan ibu ini, ya betul. Kenapa Pak gitu? Ibu, saya mau memberitahu bahwa suami ibu itu meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya sontak dia langsung menangis. Langsung dia tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Kemudian apa yang terjadi forum itu kemudian menjadi begitu kacau. Luar biasa. Tidak lagi fokus dengan apa yang kami diskusikan. Tapi kemudian kami semua keluar mencoba untuk menenangkan ibu ini. Lalu apa yang dia sampaikan di dalam tangisan dan kesedihan-kesedihan yang dia alami. Apa yang dia tanyakan kepada Tuhan? Tuhan, kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Kenapa ini terjadi pada saya? Bahkan orang yang lain berkata, kenapa pada saat seperti ini Tuhan? Bayangkan. Kalau kita ada di dalam situasi seperti itu, sesuatu yang tidak terduga. Bisakah kita bertanya dan barangkali mungkinkah kita kecewa kepada Allah? Bisa saja. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena apa? Itu adalah pertanyaan yang tidak mungkin bisa dapat jawaban. Dan kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita menemukan bagaimana Kristus kemudian memberikan satu jawaban. Bagaimana Kristus itu memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama di sini mari kita melihat. Ya, di ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepada mereka. Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak segera memberikan jawaban sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia tidak langsung menjawab. Seringkali di dalam hidup kita seperti itu bukan? Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita, ketika kita punya pergumulan-pergumulan, terus kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya memecahkan persoalan ini? Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Tuhan kemudian tidak ada memberikan jawaban apapun. Dia tidak langsung segera menjawab. Dan seringkali seperti itu. Ada masa-masa penantian yang diizinkan oleh Tuhan supaya kita bisa melewati proses-proses itu. Ya. Kita barangkali mengharapkan naik jabatan bagi orang yang bekerja. Kita barangkali bagi mahasiswa ingin cepat-cepat lulus. Tapi ternyata ada penundaan-penundaan. Dan barangkali kita bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi pada saya? Kenapa ini terjadi pada saya? Barangkali juga kita memiliki satu persoalan keuangan. Tuhan, kenapa kok persoalan ini tidak selesai-selesai terus? Kok saya ada masalah di tempat ini terus gitu? Tidak pernah kunjung selesai masalah ini. Barangkali itu yang ada di dalam benak kita. Tapi kemudian yang ingin Tuhan lakukan dan Tuhan harapkan adalah kita tetap setia di dalam proses penantian untuk mendapatkan satu jawaban yang memang itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya yakin sesuai dengan sifat-sifat Allah, Tuhan itu mau yang terbaik bagi kita. Tapi seringkali kita bisa saja mengambil satu keputusan menurut cara berpikir kita. Cara yang kita pahami secara kasat mata, oh ini yang terbaik.
Tapi ternyata barangkali itu bukan yang terbaik. Bapak Ibu ingat kisahnya Lot, ya. Kisahnya Lot dengan Abraham. Ketika Abraham dan Lot itu memiliki satu pegawai dan kawanan ternak yang begitu banyak, tidak ada tempat yang cukup bagi mereka untuk bisa bersama-sama di satu wilayah. Itu sebabnya terjadi pertikaian, terjadi konflik di antara mereka. Ya, terjadi konflik. Alkitab tidak menjelaskan atau tidak menggambarkan bagaimana kemudian Abraham dengan Lot di masa-masa sebelumnya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kemudian itu ada pertanyaan di dalam diri Abraham. Apa yang harus saya lakukan Tuhan untuk menyelesaikan konflik ini? Ternak kami begitu banyak, pegawai kami begitu banyak. Sementara daerah ini tidak cukup luas buat kami. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Lot, keponakanku, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Salah ya? Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Begitu. Tetapi jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Lot menggunakan apa, Bapak Ibu? Kacamata manusianya. Dia tidak bertanya kepada Allah. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Keputusan Tuhan itu seperti apa? Apa yang Tuhan kehendaki atas hidup dia? Tidak. Dia tidak tanya. Tetapi dia melihat, oh, di sana tanah yang subur tuh. Pastilah ternak-ternak saya ini akan gemuk. Ya, pasti saya nanti akan memiliki banyak sekali harta. Itu sudah pasti. Karena apa? Saya melihat di sana itu adalah seperti taman surga. Begitu ya. Banyak rumput segala macam. Itu akan sangat menguntungkan buat saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kita tahu. Kemudian Allah tidak berkenan kepada daerah itu. Dan kemudian apa? Tuhan menghukum masyarakat yang ada di daerah itu. Dengan apa? Dengan belerang. Itu luar biasa. Seringkali kacamata kita itu berbeda dengan kacamata Tuhan. Itu sebabnya di dalam penantian kita, Tuhan mengizinkan apa-apa yang terjadi di dalam hidup kita itu sebagai sebuah proses. Kalau kita ingin maju, maka ikutilah proses yang sedang Tuhan kita izinkan di dalam hidup kita. Bagi para mahasiswa di tempat ini tentu ada proses ketika Anda ingin masuk menjadi seorang sarjana. Itu ada proses. Menjadi seorang hamba Tuhan itu juga ada proses. Proses dibentuk, ditempa. Saya pun demikian. Saya masuk melalui sebuah proses. Prosesnya apa? Belajar. Belajar sedemikian rupa, menghadapi tugas-tugas dari dosen, kemudian setelah selesai masuk semester sekian, kemudian praktek. Ketika di praktek sana, itu juga mengalami gemblengan, pembentukan, begitu hebat yang bisa dialami. Begitu. Saya ingat ketika saya pelayanan praktek di Pulau Rote, itu di NTT ya, Bapak Ibu, di NTT. Di Nusa Tenggara Timur, itu Kupang. Dari Kupang, Pulau Rote itu nyebrang lagi sekitar 4 jam kalau menggunakan kapal feri. Dan 2 jam kalau kita menggunakan kapal cepat. Kemudian saya masuk lebih dalam lagi ke daerah dari pelabuhan itu ke tempat pelayanan saya itu sangat jauh sekali. Ya. Dan itu tidak ada kendaraan Bapak Ibu sama sekali. Tidak ada. Motor jarang. Bukan jarang, tapi tidak ada. Masyarakat di sana sedikit sekali, ya. Saya menghadapi satu jemaat, karena saya pada waktu itu diminta untuk jadi gembalanya. Rumah satu dengan rumah yang lain itu sekitar jaraknya 100 sampai 200 meter. Itu sebab kalau saya mau kunjungan kepada jemaat, itu saya harus berjalan kaki sampai berapa ratus meter gitu ya. Untuk mengunjungi satu rumah ke rumah yang lain. Dan itu saya hanya bisa mengunjungi itu di siang hari. Bayangkan, di sana panas terik. Bagi rekan-rekan yang berasal dari sana pasti tahu. Itu panas terik. Jadi setiap saya kunjungan kepada jemaat, saya akan menggunakan jaket saya. Kebetulan saya bersyukur, saya selalu bawa jaket. Lalu saya akan tutup kepala saya karena saya tidak bawa topi, maka jaket itu menjadi penudung. Karena saya juga tidak bawa payung, maka jaket itu sebagai penudung saya. Ya. Setiap hari saya lakukan begitu. Saya kunjungan kepada jemaat di jam 12. Orang sedang makan, itu saya kunjungan. Kenapa? Karena di jam-jam seperti itu mereka baru ada.
Begitu. Dan itu adalah proses-proses yang harus saya ikuti. Dan itu adalah satu pembentukan Tuhan bagaimana saya bisa dibentuk oleh Allah di dalam pelayanan itu, Bapak Ibu. Apakah itu menyenangkan? Tidak. Tidak menyenangkan menurut saya. Tidak menyenangkan. Kenapa? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu saya pelayanan di sana, itu jarang sekali saya bertemu dengan orang. Jadi kalau misalnya ada orang lewat, satu orang saja yang lewat, itu hati saya sangat senang sekali. Berarti ada kehidupan ya di tempat ini. Ya, ada kehidupan berarti. Masih ada orang begitu ya. Karena apa? Sepanjang hari itu sepi sekali. Sampai satu ketika pagi hari pada waktu saya berjalan di padang begitu karena tidak ada orang sama sekali. Yang ada itu hanya kerbau, sapi segala macam. Akhirnya saya ngomong sama sapi saudara. Dan itulah yang terjadi. Betul, dan itu yang terjadi. Karena saking tidak ada orangnya. Gitu. Karena mereka semua apa? Semua bekerja, semua ke ladang. Saya dengan siapa? Ya tidak ada karena saya hanya fokus untuk pelayanan. Jadi pagi hari saya sudah harus berpikir begitu ya. Apa nanti yang harus saya kerjakan, apa nanti yang harus saya lakukan begitu. Lalu teman ngobrol saya siapa? Tidak ada. Dan sapilah korbannya. Begitu. Itu korban saya, begitu Bapak Ibu. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tetapi saya yakin juga percaya bahwa Allah juga sedang memproses kita di tempat ini. Untuk apa? Supaya kita tidak mengandalkan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Ketika kita banyak pertanyaan tentang persoalan-persoalan hidup kita mau membawa semuanya itu kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mengandalkan pengetahuan dan kemampuan kita sendiri. Itu. Tetapi apakah cukup sampai di situ yang Tuhan lakukan? Tidak. Mari kita melihat. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus menanggapi? Yang kedua, di ayat yang ke-25 di sini dikatakan, ya, 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Ya, itu satu pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab pada bagian ini? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Ayat yang ke-26 di sini katakan, tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini adalah nabi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bagian ini, dari dua ayat ini, 25 dan 26, maka saya menyimpulkan, Tuhan juga ingin mengajak kita untuk menggunakan pikiran kita, untuk menggunakan akal budi kita, menemukan apa yang menjadi sebenarnya inti dari persoalan-persoalan hidup kita. Apa yang menjadi inti dari persoalan-persoalan hidup kita. Apa yang menjadi inti persoalan dari orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala ini? Apa inti persoalannya? Mereka tentu seperti saya sampaikan di awal, mereka tentu sudah melihat kebaikan Tuhan. Mereka tentu sudah melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Mereka juga tentu sudah melihat apa yang dilakukan Kristus. Mereka tentu sudah melihat bagaimana Kristus itu hidup. Tetapi apa inti persoalan dari mereka? Seharusnya mereka berpikir mengenai ini. Inti persoalannya apa? Inti persoalan dari mereka itu adalah ketidakpercayaan. Tidak percaya. Dan persoalan di dalam diri manusia itu adalah percaya. Kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa. Kita mengakui bahwa ia mampu melakukan segala sesuatu. Kita juga mengakui bahwa dia juga pasti akan mampu menolong kita. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan, mungkinkah atau beranikah kita benar-benar percaya kepada dia? Itu beda lagi Bapak Ibu. Itu beda lagi. Antara percaya
dan mempercayakan itu beda lagi. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan, maka sebenarnya kalau kita melihat pekerjaan Tuhan di masa lalu, dari semua proses-proses kehidupan yang kita alami, pasti kita punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah, bukan? Pasti kita punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Maka Tuhan ingin membawa kita kepada satu pemikiran. Dulu saya tolong kamu seperti ini. Tapi kenapa sekarang ketika kamu mengalami persoalan ini, kamu kemudian tidak percaya kepada aku? Begitu. Kalau Tuhan Yesus saja misalnya ya, di dalam imajinasi saya, ya, kalau misalnya dialog ini ditambahkan, kamu itu ya sudah melihat, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berbicara, orang yang mati bisa dibangkitkan. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat itu? Bahwa itu sebenarnya bukanlah pekerjaan dari manusia. Itu bukanlah pekerjaan dari iblis. Tapi itu pasti pekerjaan dari Allah. Dan tentu saja jawabannya kuasa itu berasal dari Allah. Kenapa itu juga kemudian harus dipertanyakan? Tapi kemudian kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab secara literal? Kenapa Tuhan Yesus juga tidak menjawab secara langsung bahwa ini kuasanya berasal dari kuasa Allah? Atau ini kuasanya dari kuasa dari diriku? Karena Tuhan Yesus ingin mengajak orang-orang Yahudi, imam-imam kepala itu berpikir, melihat itu tuh kebaikan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kamu gak melihat bagaimana ketika kita menyeberangi sungai Yordan, menyeberangi laut Teberau. Tuhan begitu banyak menolong. Bagaimana mana ya roti bundar itu kemudian bisa mencukupi. Selama 40 tahun kamu tidak mengalami baju yang lusuh, kemudian baju yang kusut, bahkan juga baju yang menjadi rusak. Tidak. Itu adalah pemeliharaan Allah. Walaupun kita melihat kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu, seringkali kita melupakan hal itu. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu. Banyak. Dan saya berharap tidak ada yang seperti itu di sini. Karena itu mari kita membuka apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 7 ya. Markus pasal 7 ayat yang ke-6 di sini dikatakan. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ini adalah sebagai satu pernyataan menohok kepada orang-orang, kepada imam-imam kepala ya. Tentang ini. Jawabnya kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Hatinya jauh dari siapa? Jauh dari Allah. Jauh dari siapa? Jauh dari Kristus. Kalau kita hanya mengatakan Tuhan, aku percaya engkau mampu. Aku percaya engkau mampu. Tapi situasinya begini Tuhan, situasinya begini gak ada jalan lain. Saya harus minta tolong tuh sama si dia gitu. Saya harus minta tolong, cuma dia tuh satu-satunya yang bisa menolong saya. Saya percaya mungkin dia tuh yang engkau pakai. Itu menurut kacamata kita. Biasanya dalam situasi terdesak, itu yang akan terjadi. Betul ya Bapak Ibu ya. Ada seorang yang punya utang besar begitu ya. Punya utang besar. Kemudian utang besar ini sebenarnya bukan utang yang digunakan untuk hal-hal yang kurang baik begitu. Tapi menolong orang lain begitu ya utangnya ini. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena begitu peliknya persoalan-persoalan dan dia tidak tahu lagi harus kemana dia mencari. Dia sudah berdoa pada Tuhan tapi kok kayaknya Tuhan tidak menjawab pergumulan dia. Lalu akhirnya apa? Dia mencoba mencari pinjaman-pinjaman yang lain. Pinjaman ke orang lain. Dan itu sebenarnya bukanlah solusi. Bukanlah solusi. Maka saya sangat suka apa yang disampaikan oleh seorang tiga ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego.
ketika mereka di dalam situasi terdesak, ketika mereka dalam situasi terjepit, ketika situasi itu menekan mereka, ketika mereka diperhadapkan kepada kematian, apa yang terjadi? Ketika raja mengatakan engkau harus dilemparkan ke dalam perapian, atau engkau harus dimasukkan ke dalam tempat yang apa namanya itu, singa begitu ya, dihukum oleh Tuhan, dihukum oleh raja pada waktu itu. Apa yang dilakukan? Apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja? Ya raja, kalau Allah yang kami sembah, tidak menolong kami juga, maka ketahuilah raja, kami akan tetap percaya kepada Allah kami dan tidak akan menyembah raja. Dengan bahasa saya, apa yang pernah saya alami. Kalau sampai detik ini, sampai detik terakhir, Tuhan tidak menolong, maka saya akan tetap percaya kepada Dia. Seharusnya begitu. Kalau misalnya ini, situasinya itu kita sudah diperhadapkan misalnya dengan debt collector begitu, ada di depan mata kita. Kemudian bagaimana caranya? Udah kita pinjam begitu ya. Tapi seharusnya orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan, kalau sampai detik ini engkau belum menyatakan kuasamu, maka aku akan tetap percaya kepadamu. Itulah yang seharusnya dimiliki orang-orang dari imam-imam kepala ini. Melihat kebaikan Allah kepada umat. Bagaimana Tuhan Yesus menolong umat pada waktu itu. Jemaat pada waktu itu. Jamaah pada waktu itu. Ya, yang punya penyakit itu disembuhkan. Seharusnya mereka bersuka cita. Tetapi pikiran mereka dibutakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bangsa ini hanya memuliakan aku dengan bibirnya. Dengan bibirnya. Tetapi hatinya menjauh daripada kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita diperhadapkan dalam situasi-situasi. Dan kita punya pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hidup kita. Tentang kenapa ya Tuhan saya seperti ini. Kenapa kok persoalan ini begitu berat sekali. Maka apa yang kita lakukan? Lihatlah kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan pada masa lalu. Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-28. Dan juga di dalam kitab Ibrani dikatakan di sana. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun persoalan-persoalan kita berat. Tetapi yakinlah Kristus akan ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kebaikan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih. Saya mohon nanti